Saya minta maaf, saya benar-benar saya nggak lagi pegang uang gitu. Pada saat itu tuh emang saya benar-benar nggak pegang uang, Mbah. Jadi marah-marahin gitu, gini. Cucu Rasul kok dikasihnya bawang gitu. Aduh, saya sampai, aduh ya Allah ya Rabbana, gimana gitu. Cucu Rasul kok dikasihnya bawang, sambil marah-marah dan bawangnya juga dibawa gitu. Jadi udah marah tuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkisah bersama istri saya karena istri saya ini adalah pelakunya, pelaku peristiwanya, korbannya lah katakanlah. Bahwa istri saya ini pernah dimarahi habis-habisan oleh seorang kabid. Saya tidak mau menyebutkan kabidnya itu namanya siapa. Kisahnya mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi suatu ketika saya nggak ada di rumah. Nah kemudian datanglah seorang tamu kabid seperti biasa dawir, kemudian dia ya dikasih makan sama istri saya, terus dikasih oleh-oleh apa ini ya? oleh-oleh bawang merah. Bawang merah, bumbu masak bawang merah. Tapi malah didamrat katanya menghina Nabi Muhammad, menghina keturunan Nabi gara-gara si kabid ini dikasih bawang merah. Bawang merahnya sekitar apa seberapa sih? Ada 5 kilo? 2 bendel, jadi sekitar 5 kilo. 5 kilo bawang merah itu. Jadi yang masih pada ada daunnya gitu. Ada daunnya jadi. Itu boleh diceritakan sayang. Ceritanya gimana ini? Ceritanya sebenarnya gini ya sahabat, Abah itu dulu sekarang sebenarnya banyak tamu Habib tuh banyak sekali gitu ya. Jadi kadang saya yang nemu nih, pertama saya nemu tuh di luar pintu ya, di luar pintu, terus ternyata ada tamu gitu, saya suruh masuk kadang. Nah waktu itu Abah nggak ada, waktu itu Jumatan. Oh, berarti pas hari Jumat, Abah masih di masjid waktu itu. Terus ada tamu Habib itu berarti Habibnya nggak Jumatan dong? Enggak, waktu itu. Kenapa ya? Berarti saya masih di masjid, masyarakat juga masih di masjid. Masih, itu ada tamu seorang Habib 2. Itu bapaknya sama anaknya. Oh berarti bapak beranak gitu. Iya, bapak sama anak. Itu memang dia beneran nggak ikut sholat? Nggak sholat. Terus dia bilang, abahnya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah masih di masjid, saya bilang gitu. Terus boleh nggak saya makan di sini? Saya kebetulan lapar gitu kan. Terus boleh silahkan, tapi karena saya mau memasukkan Habib tersebut, kalau satu orang saya nggak berani memasukkan ke rumah, tapi karena berhubung 2 orang ya, 2 Habib, 1 bapaknya, 1 anaknya, akhirnya silahkan masuk gitu kan. Kalau memang mau makan, terus udah dikasih makan, iya dikasih makan. Lauknya saya biasa menyediakan untuk Habib itu kan enak gitu ya, iya. Terus enak, udah makan, terus saya waktu itu ada anak saya panggil untuk menemanin gitu ya, jadi nggak bertiga, jadi ada anak saya juga gitu. Untuk anak kita masih kecil waktu itu, tapi saya ajak ke situ gitu, saya ajak ya. Anak saya ajak di dapur makannya waktu itu. Nah setelah 2 orang itu, 2 Habib itu makan. Di dapur? Iya, makanya di dapur kan pas 2 orang. Iya, bukan di ruang tamu tapi dapur. Terus setelah makan, karena memang sudah disiapkan di dapur tadinya kan untuk Abah. Kalau Abah pulang gitu kan udah disediakan gitu, berhubung ada Habib katanya lapar minta makan ya saya kasih gitu. Terus udah gitu. Setelah itu terus sebentar, Umi nggak tanya si Habib itu nggak sholat Jumat itu? Saya nggak sempat tanya, yang jelas Abah itu lagi di masjid lagi sholat. Soalnya saya kan sambil mengurus anak gitu kan, jadi mengurus anak kan nggak peduli mau sholat Jumat mau enggak gitu. Yang jelas saya sambil ngurus anak, sambil menyediakan makanan buat Abah untuk nanti pulang Jumat gitu. Terus setelah itu Habib itu udah enak, kenyang gitu ya.
Terus mau keluar kan, mau pulang gitu. Umi, Bunyai bilangnya gitu. Bunyai, saya mau pulang gitu. Biasanya saya memang kalau ada Habib ke situ memang saya ngasih amplop gitu ya. Saya ngasih uang ya, amplop. Dan kadang kalau Habib ke situ tapi kitanya nggak punya uang, kayaknya ngambang gitu loh. Kayaknya harus punya uang, karena dia itu kan mengaku sebagai keturunan Rasul ya dari dulu. Jadi kan iya waktu terus gimana itu? Terus akhirnya si Habib itu terus, uangnya mana gitu ke saya. Saya bilang, aduh maaf, saya waktu sekarang ini nggak pegang uang, cuma saya punya bawang 2 bendel gitu, dari waktu itu dari tamu pasiennya Abah, tamu dari Brebes kan bawa bawang ke situ gitu, bawa bawang 2 bendel, yang bendelnya kan gede-gede sekali gitu kan. Terus ini saya bawain bawang aja gitu, saya minta maaf, saya bener-bener saya nggak lagi pegang uang gitu. Pada saat itu tuh memang saya bener-bener nggak pegang uang, Mbah. Terus ini saya bawain bawang itu, terus dia bilang gini, saya dimarah-marahin gitu, gini, cucu Rasul kok dikasihnya bawang gitu. Aduh, saya sampai, aduh ya Allah ya Rabbana, gimana gitu, cucu Rasul kok dikasihnya bawang, sambil marah-marah, dan bawangnya juga dibawa gitu. Jadi udah malu iya, saya minta maaf gitu. Iya, terus pergi gitu. Saya minta maaf, nggak bisa ngasih bawang gitu. Dikasih bawang, Iya. marah-marah bawangnya dibawa juga ya? Bawangnya dibawa juga gitu. Terus itu udah, terus dia pulang, saya masih mengurus anak gitu, udah gitu aja. Nah, itu dia sahabat Balwa, di mana istri saya dimarahi karena ngasih bawang, tapi bawangnya dibawa juga itu kan. Kan lucu ya, kalau dia marah nggak mau dikasih bawang, ya jangan dibawa dong bawangnya. Sementara dia bilang kan katanya lagi mau bikin pondok gitu ya. Iya. Padahal dia bikin pondok itu kan butuh bawang juga buat makanan sama pekerja yang bikin pondok gitu ya. Dia udah marah-marah katanya cucu Rasul kok dikasih bawang. Sudah marah, bawangnya dibawa juga, diembat juga. Aduh, ini kelakuan dasar kabur-kabur. Dan ini baru saja kemarin ya. Kemarin ini hari, berarti ini hari apa ya? Ini hari Sabtu, kemarin hari Kamis itu ada anaknya si Kabib ini yang tadi marahin istri saya. Anaknya datang ke sini, datang ke adik saya, Setropik, datang dia katanya bilang saya disuruh ke sini sama Abah untuk minta bantuan, katanya lagi di rumah sakit butuh biaya 5 juta. Terus sama adik saya dikasih amplop, dibuka sama si Kabib ini, Kabib bocilnya ini. Nah, isinya 25.000. Kok segini sih? Ini butuh 5 juta. Kok segini? Enggak ada duit. Terus adik saya tanya, sampean kesini tahu dari mana? Dia bilang tahu dari Allah. Adik saya bertanya lagi, sampean kapan ketemu sama Allah? Kok sampai dikasih tahu? Di situ dari pertanyaan itu si Kabib bocil ini akhirnya nggak bisa jawab, dia pergi gitu saja. Nah, sahabat TV Allah, apa yang kami alami barusan ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin nanti akan kita ceritakan satu persatu, hal-hal yang boleh dikata bisa menjadi pelajaran bagi sahabat TV Allah semuanya, atau bisa menjadi hal yang perlu kita waspadai, bahwa mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya untuk urusan mencari cuan,